Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah kawan-kawan sahabat MPPI Channel, kali ini kita akan mereview buku yang berjudul Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan Teori dan Praktik Peradilan. Buku ini karya dari Dr. Syeful Bakri, SH, MH, yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar. Di dalam buku ini tentunya akan mengulas tentang bagaimana sih sistem peradilan pidana di Indonesia di era kekinian. Jadi adanya perbedaan atau gap antara hukum pidana atau hukum acara pidana modern dengan klasik yang berlaku di Indonesia. Di dalam buku ini sangat direkomendasikan oleh penulis agar dapat dijadikan referensi bagi berbagai kalangan, mulai dari kalangan mahasiswa, para akademisi, dosen, tenaga pengajar lainnya, bahkan sampai ke tingkat praktisi hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Teman-teman, di dalam buku ini pada bab pertama dia menjelaskan tentang seluk-beluk hukum acara pidana di Indonesia. Namun terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang definisi dan pengertian hukum. Ditinjau dari berbagai perspektif bahwa definisi dan pengertian hukum hingga sampai hari ini tidak memenuhi salah satupun unsur yang dapat dijadikan sebagai acuan bahwa hingga sampai saat ini pengertian hukum itu sangat beraneka ragam dari berbagai macam pengertian dari para pakar dan ahli hukum, sehingga yang masing-masing itu tidak dapat saling dipersalahkan atau saling berkontradiksi, melainkan memang hukum ini mengandung makna yang multi perspektif, karena memang hukum ini, ilmu hukum ini khususnya sangat berkembang pesat mulai dari zaman hingga ke zaman. Secara umum, pengertian hukum itu adalah seperangkat aturan atau kaidah norma yang berlaku di masyarakat yang diakui eksistensinya dan bersifat mengikat serta memaksa bagi siapa saja yang melanggar hukum atau aturan itu tersebut. Teman-teman sekalian, mengapa hukum acara pidana ini menjadi sangat penting? Sebab dikatakan dalam hukum pidana atau publik atau sering dikenal dengan istilah criminal justice, bahwa seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran atau melakukan tindak pidana itu harus tidak dapat dikatakan bersalah sebelum hakim putusan hakim itu sudah dikeluarkan secara resmi atau berlaku yang namanya asas praduga tak bersalah, bahwa siapapun yang telah dituduh atau diduga melakukan tindak pidana tidak dapat langsung dikatakan bahwa bersalah, karena itu juga merupakan suatu tindakan yang melawan hukum atau mengkriminalisasi yang diduga melakukan tindak pidana. Baiklah teman-teman sekalian, itu telah tadi pengertian hukum secara umum. Sekarang marilah kita beralih kepada pengertian sistem peradilan pidana di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Secara umum bahwa dikatakan pengertian sistem ini adalah rangkaian sesuatu hal dengan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain,
sehingga dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, yang dimaksud di dalam hukum acara pidana, sistem hukum acara pidana ini adalah bagaimana kemudian organ-organ negara itu dapat bekerja satu sama lain meskipun dalam konteks yang berbeda atau di dalam tupoksinya masing-masing. Nah, disinilah kemudian dijelaskan tentang peran-peran para pejabat yang berwenang dalam melakukan atau mengadili suatu tindak pidana yang telah dituduh atau diduga kepada seseorang. Nah, itu semua harus melalui rangkaian-rangkaian, melalui mulai dari tindak pemeriksaan oleh pihak kepolisian, lalu kemudian dilimpahkan lagi ke pihak kejaksaan, lalu kemudian dilimpahkan lagi ke tingkat pengadilan. Hukum acara pidana ini, sistem hukum acara pidana ini pertama kali diperkenalkan di negara bagian Amerika Serikat berkenaan dengan kondisi atau situasi yang ada pada saat itu, di mana penegakan hukum pidana dilakukan secara kesewenang-wenangan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat yang ada di Amerika, sehingga jumlah kriminal sejalan dengan itu, jumlah kriminal yang ada di Amerika meningkat dengan pesat, sehingga kemudian pemerintah Amerika memutuskan untuk mengubah sistem pembuktian atau sistem peradilan pidana yang ada di Amerika, yang dikenal dengan istilah criminal justice, yang lebih menitik beratkan kepada peran-peran hakim yang harus bersifat merdeka, dalam hal ini terbebas dari intervensi oleh kekuasaan apapun. Sebab pidana ini di mata hukum seseorang harus dipandang sama, berlakulah yang namanya asas equality before of law. Itu. Kemudian kita mengacu pada bab kedua di dalam buku ini, yakni yang membahas tentang model pembuktian dalam hukum acara pidana. Nah, masih sehubungan dengan apa yang saya jelaskan tadi di bab awal tentang prolog, bahwa seseorang tidak dapatlah dikatakan bersalah atau dituduh telah melakukan tindakan pidana ketika belum ada hal-hal yang dapat membuktikan suatu tindakan itu benar adanya. Makanya itu di dalam hukum acara pidana ini seseorang di bab kedua ini menjelaskan bagaimana model pembuktian di dalam hukum acara pidana. Di bab kedua ini pertama bagian A, dia menjelaskan tentang seluk-beluk hukum acara pidana. Titik awal hukum acara pidana dimulai sejak zaman VOC pada tahun 1596, tepatnya di atas kapal VOC di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dengan menerapkan hukum Belanda kuno. Jadi dulu hukum acara pidana ini di Indonesia yang berlaku saat ini, sebelum berlaku bahwa yang diterapkan di dalam mengadili seseorang itu pada saat zaman VOC Hindia Belanda, seseorang itu diadili semata-mata berlaku hukum yang diterapkan pidana murni, atau belum ada tata cara atau sistem yang telah diatur oleh lembaga resmi ataupun negara untuk melakukan serangkaian model pembuktian itu.